Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Mida Nurhamida. Di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman pribadi aku tentang proses melahirkan anak pertama aku, yang mana anak pertama aku itu di detik-detik akan melahirkan ternyata mengalami UFD atau meninggal di dalam kandungan. Oke, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah ini, jangan lupa like and comment ya. Oke, kita mulai aja ya. Pada saat itu anak aku itu lahir pada tanggal 4 Juli 2019, dimana jam 15:15, dimana pada saat itu kondisi kehamilan aku itu sudah cukup tua lah, umurnya sekitar 40-41 minggu. Kenapa bisa sampai nunggu 40 menuju 41 itu kan memang sudah rentan. Apakah aku nggak periksa atau kurang peka sama gerakan janin? Enggak juga. Gerakan janin memang masih sangat aktif, bahkan masih sering jalan-jalan, masih sering pokoknya melakukan hal-hal yang bisa merangsang kontraksi itu datang. Tapi ternyata sampai minggu segitu itu kontraksi memang nggak muncul gitu, emang nggak mulus, nggak datang. Hanya yang dirasakan itu perut kenceng gitu, emang udah tidur emang udah nggak nyaman, duduk juga merasa udah nggak nyaman. Cuman gimana ya, waktu usia kehamilan 38 minggu itu memang udah ngerasain kenceng banget tuh. Cuman pas udah ke bidan malah disuruh balik lagi, disangkanya ini kontraksi palsu. Bidan hanya menganjurkan untuk minum makan nanas muda sama buah kiwi, jalan-jalan sama berhubungan suami istri lah, seperti itu. Semua udah aku lakuin, tapi ternyata memang mulusnya nggak muncul juga. Dan waktu itu disuruh balik lagi kalau udah mules sama ada keluaran flek. Sedangkan sampai usia kehamilan 40-41 minggu itu semua tanda-tanda itu nggak ada gitu, nggak aku alamin. Terus pas tanggal 3 Julinya itu sebetulnya malamnya itu aku udah ngerasain kayak mulus udah 5 menit sekali. Cuman tiba-tiba jam 12 malam itu hilang, nggak ada lagi, nggak muncul lagi. Tadinya udah mau pergi ke bidan tapi ternyata nggak muncul lagi, kan juga percuma. Lagian tadinya mau nunggu besok, tapi ternyata sampai besok mulusnya nggak muncul lagi. Nah, pada saat paginya tiba-tiba badan ngerasa nggak enak, kayak gimana kalau kita sih mau kayak mau demam gitu, meriang, badan ngilu-ngilu, pokoknya nggak enak lah. Pagi-pagi sempat aku juga ngeluh sama mama, kenapa badan nggak enak. Terus mama bilang nggak usah dirasa, sok iniin aja, gerakin aja biar cepat lahir. Mama bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku juga beres-beres rumah, sapu, ngepel. Tapi waktu aku ngepel hanya baru setengahnya memang udah benar-benar nggak kuat, udah bener-bener badan itu meriang, ngerasa panas. Dan akhirnya aku bilang kayaknya aku nggak kuat, ini harus istirahat, mau istirahat dulu aja, aku bilang gitu. Terus oh ya udah, sok istirahatin aja. Akhirnya cuman diberesin sampai
dapur nggak beres. Aku simpan, terus aku langsung ke kamar, dan ternyata panas banget, terus sampai menggigil panasnya. Terus aku panggil mama, kan aku takut ya, terus panggil mama. Ternyata waktu di termometer itu sampai 39, udah nyampe mau 40 lah, itu kan udah demam banget. Terus kondisinya suami aku juga lagi kerja. Nah terus aku diajak ke bidan lah sama mama, sama diantar kakek juga ke bidan. Ternyata di bidan aku nggak langsung ditangani juga karena sedang ada yang melahirkan. Malahan aku disuruh balik lagi karena kalau mau periksa nanti aja ya sore karena ada yang melahirkan. Terus mama aku bilang sambil agak kesel gitu ya, ini anak saya panas demam terus, ini coba bisa emang nggak bisa nyelang satu dulu. Terus bilang, oh iya tunggu sebentar ya. Dari situ padahal aku udah gak kuat, perut udah ngerasa kencet banget. Ternyata mungkin itu adalah tanda-tanda bayi udah pengen keluar, udah gak nyaman di dalam. Tapi mungkin ya karena aku terlalu nurut lah sama satu, misalkan sama bidan, nggak coba tanya lagi ke dokter yang lain atau gimana, karena memang ya anak pertama juga ya kurang pengalaman lah. Akhirnya pas diperiksa, oh ternyata ini mah nggak apa-apa teh, cuma demam aja. Tapi memang detak jantung bayi itu memang agak cepat karena memang faktor dari si ibunya demam. Disarankan untuk di USG. Nah aku hanya dikasih obat paracetamol penurun panas. Pas udah nyampe rumah, minum paracetamol itu memang nggak ada nggak ada kerasanya lah. Demamnya juga nggak turun-turun, masih tinggi, masih 38 sekian lah, nyampe hampir mau nyampe 40, 39 sampai 40 lah, pokoknya demam banget. Nah pas suami pulang, emang udah daftar juga sih, emang rencananya sore mau USG. Pergilah aku berangkat periksa USG sama suami, sama mama juga, karena takut ada apa-apa. Akhirnya nunggu di sana USG. Pas udah masuk ruang USG, udah dipanggil dokter, dicek segala macam. Oh ini bagus bu, ini mah terus aku bilang, dok ini perut aku udah kenceng-kenceng banget dari usia kehamilan 38 minggu juga, emang udah kenceng banget, sering kenceng banget. Oh itu memang itu teh mules cina gitu ya. Udah ini enggak mulesnya, enggak ngerti juga sih dok. Nah pas giliran dokternya mau cek detak jantung, ternyata si muka dokter itu udah mencurigakan gitu. Yang aku lihat itu tiba-tiba bilang, wah gawat ini mah, aduh gawat. Otomatis kan aku, suami, dan mama aku juga ikut takut gitu, ada apa. Ternyata detak jantung bayi itu pada saat itu hanya 70, sangat rendah sekali. Dan kemungkinan dalam perjalanan ke rumah sakit juga antara selamat atau tidak, kalau melihat dari hasil detak jantungnya hanya 70 saja. Nah dokter langsung nyaranin aku segera ke rumah sakit terdekat. Dan saat itu aku langsung nggak kepikiran ke rumah sakit hiburan anak atau apa, pokoknya yang terdekat dari situ aku langsung ke sana. Aku sama kakek sama mama langsung pergi ke rumah sakit. Suami pulang dulu ke pakai Grab, bawa perlengkapan sekalian bawa surat-surat. Di perjalanan aku masih ngerasain
ada gerakan si bayi itu masih aku rasain di perjalanan itu, sambil berdoa, sambil wirid, sambil minta sama Allah, minta yang terbaik lah, minta dikuatkan, minta ya pokoknya yang terbaik lah menurut Allah. Dan aku juga ingin yang terbaik juga untuk anak aku. Yang penting aku minta aku selamat, bayi aku selamat. Sepanjang jalan aku berdoa sambil pegang perut, sambil ajak ngobrol dedenya. Dan aku masih ngerasa respon dari si bayi di dalam itu masih aku rasain. Bahkan di jalan itu sempat macet dan aku memang sempat kesel sedikit sih ya. Ya Allah, kok lambat banget gitu. Aku pengen cepet-cepet gitu, takutnya takut ada apa-apa. Pas udah nyampe rumah sakit, aku langsung masuk UGD. Pas diperiksa, ditanya-tanya, kenapa ini dapat rujukan gawat janin karena si detak jantungnya sudah 70. Ternyata si dokter yang di UGD itu bilang, ibu tahu enggak, 70 itu sangat rentan sekali bu, eh, dalam perjalanan menuju ke sini aja itu kemungkinan besar buat si bayi ini masih bisa bertahan. Tapi kita jangan putus asa, kata dokternya. Kita periksa lagi aja dulu di sini. Ternyata pas aku udah masuk UGD langsung tiduran, diperiksa ini itu, dan ternyata sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.